Halo Gunerwan dan Gunerwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Guner Os. Dan ya, kali ini kita akan melakukan reaction video ya terhadap wawancara Pierre-Emerick Aubameyang dengan call interview, dimana ini wawancara yang menurut saya cukup membuka wawasan ya tentang kondisi pemecatan Aubameyang gitu ya, yang kalau dari berita-berita itu secara apa ya, berita-berita dari pers itu kesannya menurut saya seolah-olah ini kayak ingin membuat salah satu antara Aubameyang dan Arteta ini sebagai penjahatnya gitu kan. Salah satu, jadi tergantung dari pemberitaan mana yang Anda baca, itu seolah-olah kayak ada yang bilang Aubameyang itu yang penjahatnya, ada yang membuat seolah-olah Arteta ini penjahatnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti di sini saya amat sangat sarankan teman-teman nonton sendiri ya ini untuk wawancaranya di call interview. Nanti untuk linknya saya akan taruh di deskripsi ya. Buat saya pribadi ini membuat saya punya apa ya, rasa hormat, respect saya kepada Aubameyang gitu, yang tadinya menurut saya pribadi saya sempat kehilangan respect kepada Aubameyang gitu kan. Sebagai fans Arsenal saya sempat merasakan kehilangan respect, tapi dengan wawancara ini menurut saya ya rasa respect itu kembali gitu ya. Walaupun saya juga melihat ada beberapa bagian di mana di sini juga ya gimana ya, kelihatan lah soal dia itu ada kayak membuat-buat alasan gitu ya. Ada bagian-bagian yang ceritanya menurut saya pribadi kayaknya ceritanya dibuat lebih singkat gitu ya. Tapi intinya apa yang dikatakan di sini membuat, apa yang dia ceritakan di sini tentang kondisi Arsenal, tentang pengalaman dia di Arsenal, itu membuat saya rasa respect saya bertambah gitu ya untuk Aubameyang. Di sini saya tidak akan memberikan cuplikan videonya ya. Silakan teman-teman nonton sendiri di sini. Sayangnya ini videonya dalam apa namanya, wawancaranya ini dalam bahasa Prancis, tapi ada terjemahannya ya, ada subtitlenya. Subtitlenya ini bisa disetting untuk terjemahan otomatis ke bahasa Indonesia. Teman-teman silahkan setting ke sana, dan terjemahannya menurut saya agak lumayan lah bahasa Indonesianya ya. Jadi walaupun ada sedikit kata-katanya di sana sini yang mungkin tidak terlalu cocok, tapi teman-teman masih bisa ngikutin lah arah wawancaranya kemana, dan yang dibicarakan apa itu nggak akan kehilangan maknanya gitu ya. Jadi silakan coba ditonton. Di sini saya akan apa ya, lebih ke highlightsnya ya, yang menurut saya perlu saya sampaikan di sini. Jadi lebih ke rangkuman apa yang dibicarakan ya. Wawancaranya ini berjalan sekitar hampir 2 jam lah ya. Ini 1 jam 53 menit, jadi hampir 2 jam wawancaranya. Tapi wawancara ketika dia untuk ngomongin Arsenal itu ya kira-kira di jadi udah berjalan 1 jam lah ya. Jadi sudah berjalan 1 jam baru dia mulai ngomong tuh tentang Arsenal. Jadi kalau teman-teman hanya ingin tahu tentang apa yang dia omongkan tentang Arsenal, boleh itu mulai dari, kalau timernya itu pas di jam pertama, jadi jam ke-1 gitu ya, jadi di menit ke-60 lah ya, itu baru dia mulai berbicara tentang Arsenal. Ya di sini kita mulai dulu ya, bagaimana Auba ini dibawa ke Arsenal ini oleh Sven Mislintat gitu kan, yang waktu itu pada masa eranya Wenger. Dan dia sempat merasa kaget gitu kan ketika akhirnya Wenger itu mengundurkan diri gitu. Dan dia ngerasa bahwa ya inilah di sepak bola ya, sepak bola ini berjalan sangat cepat. Bahkan manajer yang apa ya, manajer yang legendaris dan sangat luar biasa seperti Wenger aja
bisa dipaksa mengundurkan diri karena kondisi klub yang ya agak menurun gitu menurut dia. Tapi buat dia ya ini adalah pekerjaan di sepak bola seperti ini, dan ya dia hanya menunggu siapa pelatih berikutnya yang akan datang setelah Wenger pergi, dan saat itu yang datang adalah Unai Emery gitu ya. Unai Emery ini dari Colinnya sendiri ya, Colinnya ini juga mewawancarai, dia ngerasa bahwa Unai Emery ini saat ini di Aston Villa tuh bisa bagus banget, bisa membawa ke Champions League. Kenapa kok sewaktu di Arsenal Unai Emery ini nggak berhasil gitu ya. Dan dari Aubanya sendiri dia mengatakan bahwa Emery ini tidak terlalu pandai untuk menyampaikan visinya gitu ya, jadi tidak terlalu bisa menyampaikan visinya kepada para pemain, dan itu kata dia bukan terutama ya, lebih ke sebagian besar itu dikarenakan Unai Emery ini bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus gitu ya, dan dia punya aksen yang lucu yang sehingga ini sering membuat dia agak diolok-olok juga oleh para pemain lokal. Maksudnya Auba ini mungkin untuk para pemain Inggris gitulah ya. Jadi dari Auba bilang bahwa dari pers dan dari para pemain lokal ini juga banyak yang ya agak mengolok-olok aksennya Emery gitu. Dan Auba sendiri merasa agak menyayangkan gitu kan tadi kepada para pemain lokal ini yang kalau tidak paham terhadap apa yang ingin dimau oleh Emery, kenapa kok nggak tanya gitu ya. Harusnya menurut Auba kalau apa yang dimau oleh Emery ini para pemain ini tidak bisa menangkap, harusnya mereka bertanya yang dimau seperti apa sih. Oke, harusnya saya bermain bagaimana yang harus dilakukan sehingga bisa menyamai visi dari si pelatih, dan di sini maksudnya Unai Emery gitu ya. Jadi ya itu menurut saya ada benernya juga gitu ya, bahwa bahkan para fans sendiri kan sampai saat ini masih ngomong tentang Unai Emery itu dengan Mr. Good Evening gitu ya. Jadi ya memang saya rasa ada benarnya bahwa dari sebagian, bukan hanya dari orang di luar klub ya, jadi para pendukung dan mungkin juga tadi orang-orang yang di dalam klub ini juga agak mengolok-olok Emery gitu. Jadi karena aksennya itu yang ya memang menjadi ciri khasnya dia kan gitu, tapi menurut saya menjadi sangat tidak profesional kalau itu lalu menjadi olok-olokan gitu ya. Nah, ya tapi itulah apa adanya, dan dari Auba sendiri dia merasa bahwa Emery ini tidak bisa menyampaikan visinya gitu, apa yang dia mau kepada para pemain ya, salah satunya tadi karena aksennya itu gitu ya. Lalu dia juga menceritakan tentang pencopotan ban kapten dari Granit Xhaka gitu ya, dari Granit Xhaka yang lalu diserahkan ke dia gitu kan, dan ini kan tadi pada masa Emery juga gitu. Dia ngerasa nggak enak gitu kan ketika harus mendapatkan ban kapten dari rekan setim yang masih bermain di situ gitu, dan dia juga merasa nggak enak karena pada posisi waktu itu Xhaka dengan para fans itu hubungannya tidak baik gitu, dimana para fans itu lalu mengejek-ejek Xhaka gitu kan ya, pada saat bermain itu diteriak-teriakin bu gitu ya, dijelek-jelekin oleh para fans sendiri gitu ya. Auba ini ngerasa nggak enak gitu ya, dan bahwa ban kapten itu jatuh ke dia sendiri juga ngerasa kenapa harus saya gitu ya. Tapi ya itu pilihan voting kan, jadi untuk pemilihan kapten itu dilakukan voting, jadi para pemain lain itu yang memvoting, yang memilih Auba. Jadi ya mau nggak mau dia terima, tapi pandangan dia ini terhadap ban kapten ini sendiri nggak terlalu nggak terlalu positif lah. Kalau dari wawancaranya ini saya tangkap bahwa dia merasa nggak terlalu nyaman dengan ban kaptennya ini, dan mungkin ini juga salah satu yang membuat dia
eh, tidak bermain lepas setelah dia punya ban kapten ini ya. Jadi eh, inilah yang menurut saya mungkin juga jadi salah satu penyebab kenapa ban kapten ini membuat Auba ini ya mainnya nggak terlalu nyaman gitu ya. Karena dia sendiri pandangnya terhadap ban kapten ini tidak terlalu bagus gitu ya. Uh, dan juga ini ya, Unai Emery ini dia menceritakan bagaimana pada musim pertamanya ini sangat menjanjikan kan, bisa naik ke bisa ke posisi 5, bisa masuk final Europa League gitu ya. Dan sejak saat itu menurut Auba ini pers itu memberikan tekanan yang terlalu besar kepada Arsenal, sehingga terlalu terlalu diperhatikan oleh pers, sehingga memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi juga ini kepada Emery gitu ya. Ini yang membuat jadi tekanan kepada para pemain, dan Unai Emery sebagai pelatih Arsenal ini tekanannya menjadi sangat besar ya, karena memang ya berhasil tadi ya bisa posisi 5 dan di final Europa League. Saat itu sebenarnya sudah cukup bagus gitu kan untuk tim yang dalam posisi transisi dari manajer sekelas Arsene Wenger pindah ke Unai Emery. Apa yang dicapai ini sebenarnya bukan hasil yang terlalu jelek gitu kan, jadi bukan hasil yang jelek. Perlu tim yang kuat juga, dan ini tadi sekali lagi perlu ingat dalam masa transisi gitu. Tapi ya ekspektasi yang terlalu tinggi ini yang akhirnya menghancurkan Arsenal juga gitu kan. Nah, dengan saat itu lalu datanglah Arteta gitu ya. Arteta ini ya kalau teman-teman tadi lihat di wawancara, saya sebenarnya bukan merasa lah ya, ada kayak semacam ekspektasi, saya pikir gitu kan ya, Auba ini akan ngomong tentang Arteta ini dengan jelek gitu kan, apalagi dengan kondisi bagaimana dia keluar dari Arsenal itu dengan kondisi yang tidak baik-baik saja gitu kan ya. Jadi saya pikir ketika dia mau ngomong tentang Arteta, dia akan ngomong tentang jelek-jeleknya Arteta. Enggak loh. Jadi di wawancara ini dia selalu ngomong Arteta ini dengan sikap yang positif, walaupun ya dia ada rasa sakit hati yang dia ungkapkan di sini ya. Nanti saya akan masuk ke sana, tapi dia ketika ketemu Arteta gitu kan ya, dia ngerasa, dan ini saya rasa semua pemain yang ketemu Arteta itu ngomong hal yang sama seperti yang Auba omongin saat ini juga, bahwa Arteta ini sangat pandai untuk menyampaikan visinya gitu ya. Tadi perbedaannya dengan Emery yang tidak terlalu pandai menyampaikan visinya, Arteta menurut Auba ini sangat bisa menyampaikan visinya dan menjelaskan dengan detail ya, bagaimana dia ingin para pemain ini bermain. Dia ingin ya waktu ya itu kan ngomong dengan Auba, dia pengen Auba ini mainnya bagaimana cara mendapatkan kesana, dan bagaimana dia ingin menjalankan proyeknya di Arsenal ini. Dia menjelaskan seperti itu gitu kan, sehingga di musim pertama bisa memenangkan Piala FA dan Community Shield. Dan Auba sebenarnya setelah kemenangan Piala FA dan Community Shield, dia tadinya ingin minta dijual. Jadi dia ingin keluar dari Arsenal. Sudah menang 2 gelar, Community Shield dan Piala FA dan Community Shield, dia pengen keluar tadinya. Tapi diyakinkan oleh Arteta sekali lagi tadi, karena Arteta menjelaskan proyeknya ini dengan detail, visinya bagaimana yang dia mau. Maka Auba ini lalu memutuskan untuk gue pengen ikut proyek lu, gue pengen ngikut di proyeknya Arsenal ini. Jadi setelah diyakinkan oleh Arteta untuk stay, dia stay gitu ya. Jadi ya sekali lagi ini tadi menurut saya bagaimana si Auba ini ngomong tentang Arteta gitu ya, tentang pertemuannya dengan Arteta ini dalam kondisi yang positif. Jadi ya sekali lagi saya pikir dia akan ngomong jelek-jelek tentang Arteta, tapi enggak, ternyata dia ngomongnya masih dengan
apa ya, penghormatan yang sangat tinggi menurut saya gitu. Ya, hubungan tapi ya tadi awal yang baik dengan Arteta ini perlahan-lahan mulai memburuk gitu ya, hubungannya dengan Arteta ini mulai amburadul, mulai perlahan-lahan menurun gitu ya. Dan ini dimulai dengan dia dicadangkan pada saat itu derby Tottenham ya, karena dia telat berlatih gitu ya, telat berlatih. Dan alasan Auba, jadi di wawancara ini alasannya adalah dia ada kecelakaan jadi dalam perjalanan dari rumah ke lokasi training, ke apa sih, ke Kobam ya, itu dia ada kecelakaan gitu. Jadi akhirnya dia dihukum dengan duduk di kursi cadangan pada saat pertandingan Tottenham ya, tidak diturunkan sama sekali. Dan ya itu dia beralasan bahwa ya gue kecelakaan, bukan pengen gue untuk datang telat, tapi gue kecelakaan. Tapi dia ada keceplosan di situ, bahwa dia keceplosannya apa, bahwa ya sebelum-sebelumnya gue memang pernah ada telat-telat juga ya, memang telat-telat, cuman kali ini bener loh, gue kali ini telatnya karena gue kecelakaan, bukan karena apa-apa. Jadi di situ dia ada keceplosan bahwa sebelum dia kena hukuman itu, dia sudah berkali-kali berarti kan sebenarnya untuk telat datang berlatih gitu. Jadi ya di situ ada keceplosannya. Jadi dan dia ngomong bahwa yang kali ini gue telat ini beneran. Berarti kan secara nggak sadar dia ngomong bahwa oke, alasan-alasan yang kemarin sebelumnya itu berarti alasannya nggak benar gitu kan. Dan dia juga cerita setelah ya tadi, setelah kejadian dia dicadangkan, nggak turun ke ke pertandingan gitu. Arteta, jadi setelah pertandingan Arteta datang ke rumahnya dia ya, untuk ngomong hati ke hati. Jadi untuk ngomong personal dari hati ke hati tentang hukuman itu gitu kan. Kenapa dia diberikan hukuman dan bagaimana kedepannya, apa yang diharapkan, dan bagaimana ya udah hukuman udah diberikan, move on gitu kan. Ya udah, yang sudah ya sudah dihukum, udah ya udah, next kita bagaimana kita ke depannya gitu ya. Jadi menurut saya di sini pun dia masih omongan tentang Arteta ini masih sangat positif gitu ya. Jadi masih melihat bahwa Arteta ini manajer yang ya memang fair gitu kan, ya sudah gitu, bahwa dihukum lalu masih mau berusaha datang ke rumah dia untuk menjelaskan dan untuk ngobrol gitu kan, dari hati ke hati, arahnya abis ini mau kemana, kita mau bagaimana, dan bagaimana ya sudah, oke, yang sudah terjadi sudah dihukum, ya sudah, kita ke depan harus berjalan lebih baik. Dia masih merasa bahwa itu adalah satu hal yang sangat baik dari Arteta gitu kan. Nah, cuman setelah itu tetap hubungannya dia dengan Arteta itu makin memburuk. Ya ini kita udah tahu ya, untuk teman-teman yang juga udah nonton dokumentarinya ya, dokumentari All or Nothing yang ada di Amazon gitu ya. Saya nggak ada linknya sih gitu ya. Cuman kalau teman-teman ada langganan Amazon Plus gitu, itu bisa nonton tuh All or Nothing. Yang kita tahu bahwa Auba ini dipecat karena dia datang terlambat, sekali lagi datang terlambat ke latihan. Tapi kali ini dia datang terlambat ke latihan ini, dia ngerasa bahwa ini bukan salah dia, tapi bahwa memang ada protokol COVID gitu kan ya. Ini memang terjadi pada saat masa COVID, di mana masih kita ada kayak masa isolasi bagi orang-orang gitu kan, apalagi yang bepergian ke luar negeri bla 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 gitu ya. Ada masa isolasi di mana dia terlambat datang ke latihan karena memang mandat isolasi gitu ya. Jadi mandat isolasi dari dokter yang memang mengharuskan dia isolasi, nggak boleh datang ke klub dulu gitu. Jadi bukan dia pengen nggak datang, tapi memang karena
masalah isolasi gitu ya. Nah sekali lagi di sini ini yang menurut saya pribadi ya, bahwa dia nggak cerita dengan detail gitu kan. Dia menceritakan bahwa ya waktu itu dimulai dari pertandingan Everton di mana Arteta bilang apapun hasil dari pertandingan Everton itu, menang kalah seri, besoknya itu adalah pemain-pemain ini boleh libur. Tapi kalau mau pergi ya, jadi kalau misalkan mau bepergian itu harus informasi dulu ke klub gitu kan. Jadi bukan masalah dia pergi, intinya bahwa libur boleh, tapi kalau mau bepergian pada saat libur itu harus informasi ke klub dulu gitu ya. Dan Auba lalu laporan bahwa dia pengen mengunjungi ibunya yang baru beberapa bulan lalu itu kena stroke ya. Jadi dia informasi ke Arteta, ke klub, bahwa dia mau pulang ke Prancis mengunjungi ibunya yang beberapa bulan lalu kena stroke gitu. Nah di sini yang menurut saya dia nggak cerita juga gitu ya, atau bukan nggak cerita sih, lebih ke ceritanya kayak agak di skip gitu, karena ya, gimana ya, orang kalau cerita kita tahu ya di mana dia cerita detail ada bisa kerasa lah dia ada cerita yang rada di skip, karena dalam rentang waktu ketika dari itu ya, dari dia masa libur yang dia ceritakan itu sampai untuk balik itu kan bukan 1-2 hari. Seingat saya sih kalau nggak salah itu sekitar lebih dari 1 minggu lah, hampir 2 minggu gitulah ya. Dimana kalau dia memang benar-benar mau pulang tepat waktu, karena apa, prosedur COVID ini semua orang sudah tahu ya. Jadi apalagi untuk klub sekelas Arsenal, prosedur COVID-nya itu sudah jelas gitu kan, dan waktu latihan tentu juga sudah jelas. Jadi ketika dia telat sampai ke Arsenal, telat pulang ke London, telat pulang untuk ikut latihan, walaupun dia bilang bahwa itu karena mandat isolasi dari dokter, ya harusnya memang dia pulangnya sehari sebelumnya, dimana dengan isolasi dokter, dengan mandat isolasi prosedur COVID, besoknya dia bisa latihan gitu kan. Jadi menurut saya di sini yang menurut saya dia agak skip gitu ya, karena ya dengan kondisi seperti Aubameyang ya, mohon maaf bukan saya kayak ya lu kan kaya, tapi ya dengan kondisi dia, dengan keuangan dia gitu ya, jadwal yang dia lakukan harusnya bisa dengan mudah dia pulang lebih cepat gitu kan ya, sehari sebelum latihannya ini itu menjadi masa isolasi dia. Jadi harusnya menurut saya itu bukan satu masalah, harusnya bukan menjadi alasan kenapa masa isolasi dari dokter ini membuat dia telat. Ini menurut saya itu alasan gitu ya. Ya ini dari saya pribadi gitu. Dan dia cerita setelah itu Arteta marah besar sama dia ya. Arteta nih ngomong, lu nih naruh pisau di punggung gua. Jadi Arteta tuh ngomongnya sampai seperti itu. Jadi Arteta ngomongnya sampai lu naruh pisau di punggung gua. Jadi ngerasa bahwa Arteta tuh ngerasa dikhianatin. Arteta ngerasa marah, dia ngerasa dikhianati oleh Auba. Karena apa? Mungkin juga menurut saya Arteta melihat Auba ini sebagai pemain penting, striker yang sangat bagus, dan menurut saya dengan ya tingkah lakunya ini Arteta merasa Auba ini mengkhianati dia gitu kan. Dan ini ya ini akhirnya membuat hubungan dia dengan Arteta ini menjadi amat sangat renggang, bahkan mungkin bisa dibilang putus gitu ya. Jadi ya ini yang membuat dia lalu akhirnya kan dipecat, pindah ke Barcelona gitu ya. Dan ini nanti di cerita berikutnya ya, ini membuat dia depresi gitu. Jadi ini ada masalah-masalah ini yang membuat dia depresi gitu ya. Jadi dari Colin sendiri kan dia juga menanyakan, ngelihat Arsenal sekarang kamu ngerasanya gimana? Jadi Auba ini merasa bahwa dia juga menyesal gitu kan, dia menyesal bahwa dia tidak bisa ikut dari revolusi Arsenal ini gitu, karena dia ngerasa kalau gue masih ada, gue pasti bisa bikin gol-gol penting gitu kan. Jadi Auba sendiri ngerasa ya dia merasa menyesal gitu tidak bisa ikut revolusi Arsenal ini gitu. Tapi ya apa mau dikata gitu kan, sekali lagi ya nasi sudah menjadi bubur.
Lalu penyesalan lain bahwa dia tidak bisa menyampaikan kepada Arteta bahwa apa yang dia lakukan itu bukan dia sengaja. Jadi bukan dia pengen mengkhianati Arteta. Tadi kan yang seperti saya bilang, Arteta sampai bilang bahwa lu ini udah naruh pisau di punggung gua gitu. Ya, jadi dia ingin mengatakan bahwa ini bukan dia bukan sengaja, dia bukan ingin menyakiti Arteta, dia bukan ingin menyakiti klub, dia tidak ingin juga menyakiti rekan-rekan lainnya gitu ya. Tapi ya tadi nasi sudah menjadi bubur dan akhirnya hubungannya ini dengan Arteta terputus dan membuat ya dia dari Aubas ini merasa bahwa dia sangat menyayangkan hal ini gitu. Dan Colin sendiri tadi juga bilang gitu kan bahwa dia sudah pernah mewawancara orang-orang lain ya yang ada di Arsenal pada masa Auba ini dipecat gitu kan. Ketika ditanya, kalian ngerti nggak sih kejadian waktu Auba sama Arteta ini kok sampai Auba dipecat ini, kejadiannya sebenarnya kayak gimana sih? Jadi dari Colin tadi juga bilang gitu kan bahwa para orang-orang ini mereka nggak mau cerita gitu kan, nggak mau buka karena menurut mereka ini masalah pribadi antara Auba dan Arteta. Kalau mau cerita salah satu ini Auba atau Arteta yang harus cerita. Jadi ya di situ Auba dan makanya di sini Auba yang cerita gitu kan bahwa kejadiannya seperti ini. Jadi ini dari sisinya Auba gitu ya. Dan ya tadi yang saya bilang tentang depresi. Jadi Auba ini sempat dia minum-minum, jadi dia sempat ketagihan minuman keras karena depresi ya. Depresi ini dia rasakan karena satu tadi orang tuanya sakit gitu, jadi bapak ibunya sakit, lalu juga tekanan pers, tekanan fans gitu ya, itu semua yang membuat dia depresi sehingga dia ketagihan minum-minum. Dan menurut saya inilah yang membuat dia akhirnya jadi suka telat datang berlatih gitu kan ya, karena minum-minum ini gitu ya. Dan ya inilah yang membuat dia merasa itu yang membuat permainan dia menurun gitu kan. Dan sejak dibuang dari Arsenal gitu kan di Barcelona, padahal di Barcelona mainnya juga bagus ya, dia sebenarnya nggak terlalu jelek ketika main di Barcelona. Di Chelsea dia main jelek gitu ya, dan dia ngerasa bahwa dia sekitar tiga musim lah ya, sekitar dua musiman dia ngerasa bahwa 2-3 musim itu dia merasa terbuang karir dia selama 2-3 musim ini karena depresi ini. Dan dia juga tadi ditanya gitu kan sama si Colin, kamu sekarang di Olympique Marseille mainnya udah bagus, apa yang bikin kamu ngeklik lagi dengan sepak bola? Nah di sini dia mengatakan ya ada satu momen tapi saya belum mau cerita, jadi nantilah kalau sudah saatnya saya akan cerita apa yang membuat dia merasa klik bahwa dia akhirnya terbangun dari depresinya ini, apa dia belum mau cerita gitu ya. Ya ini menurut saya ya sebuah sudut pandang yang baru gitu kan. Sekali lagi bahwa saya tadi berpikir bahwa Auba ini akan ngomong tentang Arsenal, tentang Arteta ini dengan jelek-jelek. Karena saya sebelum saya nonton wawancara ini, saya juga baca-baca beritanya, ini seolah-olah itu pengen membuat Arteta dan Auba ini kayak perang gitu ya, kayak saling menjelekkan gitu. Beritanya tuh seolah-olah seperti itu. Tapi padahal kalau kita tonton wawancaranya, Auba ini ngomong tentang Arteta, tentang Arsenal itu selalu dalam konotasi yang menurut saya positif. Jadi bukan konotasi negatif gitu. Tadi yang dia bilang bahwa dia menyesal tidak bisa ikut di revolusi Arsenal ini. Dia menyesal tidak bisa menginformasikan ke Arteta bahwa ini tuh bukan sesuatu yang dia pengenkan, bukan sesuatu yang dia sengaja. Ya mungkin tadi sehubungan dengan depresi dia juga, karena tadi dia cerita bahwa depresinya ini bukan setelah dia dipecat, bahkan sebelum dipecat ini dia sudah merasa depresi gitu ya. Jadi ya menurut saya sesuatu yang teman-teman harus nonton ya wawancara ini. Nanti link sekali lagi saya taruh. Dan ya ini
membuka mata juga tentang apa yang terjadi sebenarnya saat Aubameyang itu dipecat gitu ya. Ya, itu aja dari saya ya. Terima kasih, ini saya udah lama banget nih, setengah jam lebih nih ya untuk ngomong tentang ini. Semoga teman-teman melihat ini sebagai hal yang menarik. Ini rangkuman aja ya, jadi saya setengah jam ini ngerangkum apa yang Auba ngomong ini selama hampir 2 jam gitu. Ya, sekali lagi teman-teman kalau mau lihat lengkapnya silakan nonton di channelnya Call Interview ya. Itu aja dari saya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja ya dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.